Ini merupakan segmen pembuka dari playlist subwoofer hybrid sebelum nanti kita beralih ke playlist yang lainnya. Jadi subwoofer hybrid yang gua maksud di sini adalah subwoofer mobil yang akan gua konversi ke pengguna umum atau pengguna rumahan. Seperti yang kita tahu, subwoofer mobil ini sebagian besarnya didesain untuk box tanpa lubang angin karena target pasarnya untuk audio mobil, sehingga subwoofernya dirancang untuk bisa bekerja pada volume internal yang seminimal mungkin, yang tentunya bertujuan agar bisa disesuaikan dengan kapasitas ruang yang ada. Dan memang kalau dibanding dengan speaker profesional atau speaker yang dirancang untuk outdoor, speaker-speaker ini tentu belum bisa disejajarkan karena alasan yang udah disampaikan. Selain itu, target penggunaannya memang didesain berbeda. Namun secara respon impedansi, speaker seperti ini biasanya lebih efisien. Sementara untuk speaker profesional, efisiensi respon impedansi ini hanya mungkin bisa dicapai dengan box yang menggunakan basis bandpass. Meskipun ya tentu tetap belum bisa seefisien speaker sejenis ini. Jadi gua pikir ini udah cukup bisa memberikan gambaran. Sekarang kita masuk aja ke pembahasannya. Jadi pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX BRX115 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Kemungkinan pembahasannya akan memakan waktu sampai 1 minggu ke depan. Meskipun tentu belum cukup untuk membagikan semua, namun sisanya nanti akan gue selipin di sela publikasi skema yang lainnya. Tapi tentunya belum dalam waktu yang dekat ini. Sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mm atau 15 inci. Untuk daya maksimumnya 500 watt, rentang frekuensi 28 Hz sampai 3 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Kita mulai aja. Untuk Fs-nya ini 27 Hz. Untuk DCR ini 1,5 ohm dan ini 3 ohm. KTS 0,42 dan 0,76. Gas 0,45 dan 0,88. KMS 5,36 dan 5,43. MMS 158,73 dan 150,64 gram. CMS 0,22 mm per Newton. Sementara untuk BL 9,33 dan 9,07 Tesla meter. Fast 199,53 dan 204,9 liter. Untuk efisiensi 0,84 dan 0,46%. Untuk SD 805,6 cm persegi dan XMAX 8,7 mm. Untuk XMAX menurut gua ini cukup memadai, tapi ini baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja saat penghitungannya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP-nya,
ini tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang sesuai dengan peruntukannya, karena ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Cara mengetahui EPP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, ini sedikit berbeda dari biasanya. Di sini gua akan membagi dalam 3 versi, jadi nanti tinggal lu pilih aja sesuai kebutuhannya. Kita mulai dari versi pertama. Watt yang dijadikan acuan itu adalah 300 watt. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di 35 Hz dan puncak SPL yang dihasilkan itu diperkirakan mencapai sekitar 119 desibel. Kita lanjut dengan versi kedua. Untuk versi kedua, watt yang dijadikan acuan itu adalah 400 watt dengan rekomendasi titik potong bawahnya itu di 40 Hz dan untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 121 desibel. Berikutnya, untuk versi ketiga, watt yang dijadikan acuan itu adalah 500 watt dengan rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan puncak SPL-nya diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Watt yang digunakan pada semua acuan ini dibatasi di puncak Xmax-nya. Karena semakin rendah frekuensi, maka akan semakin tinggi ekskursi. Itulah kenapa jika semakin rendah titik potong frekuensi, maka akan semakin kecil juga watt yang bisa diterima. Sehingga untuk SPL-nya juga akan menurun, meskipun untuk frekuensi bawahnya itu tentu akan lebih optimal. Dan untuk amplifier yang akan digunakan, jika kedua koilnya itu diparalel, sebaiknya gunakan amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 1,5 ohm. Kalau kedua koilnya itu di seri, gunakan amplifier yang mampu menangani minimum impedansi 6 ohm. Namun jika menggunakan salah satu koilnya aja, maka gunakan amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 3 ohm. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Warna hijau merupakan perkiraan respon dari versi pertama atau 35 Hz, biru merupakan respon dari versi kedua atau 40 Hz, merah merupakan respon dari versi ketiga atau 45 Hz. Sementara yang warna hitam, ini merupakan perbandingan dari respon box mode vakum dengan acuan QTC di 0,777. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat kalau versi pertama, meskipun dipotong di 35 Hz, frekuensi 30 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 33 Hz pada 0 dB. Untuk versi kedua, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 34 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Sementara untuk versi ketiga, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 37 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya,
Untuk versi pertama dengan daya 300 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 12,1 meter per detik. Versi kedua dengan daya 400 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 11,2 meter per detik. Kemudian versi ketiga dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 11,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port, versi pertama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 25 Hz pada minus 3 dB. Versi kedua ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 28 Hz pada minus 3 dB. Versi ketiga ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 30 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari versi pertama. Untuk tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili, panjang ke belakang 800 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 780 mili. Mode trapesium ini hanya opsional aja, jadi boleh ditambahkan atau boleh juga dilewatkan. Kemudian untuk lebarnya ini 500 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 80 mili. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 696 mili. Lalu panjang triplek yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 400 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya ini 220 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kita lanjut ke versi kedua. Untuk tinggi, jadi tinggi box ini adalah 620 mili, panjang ke belakang 700 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 680 mili. Untuk lebarnya ini 500 mili. Kemudian untuk port, tinggi portnya adalah 90 mili. Ukuran ruang internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 596 mili. Lalu panjang triplek yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 450 mili. Untuk penguatan di sini ukurannya tetap sama di 220 mili dan ketebalannya tetap 36 mili. Kita tutup dengan versi ketiga. Untuk tinggi, jadi tinggi box ini adalah 620 mili, panjang ke belakang 660 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakangnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 640 mili. Kemudian lebarnya ini 500 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah
100 mili. Ukuran ruang internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 556 mili. Lalu panjang tripleknya ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 410 mili. Untuk penguatan di sini ini tetap sama, yaitu 220 mili dan ketebalannya 36 mili. Kemudian untuk setiap versinya di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga seperti ini yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX 115, khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 15962. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.